warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan aku Ocha dan halo, aku Vina. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Jadi disimak baik-baik ya. Kok kamu malah makan sih? Iya nih, dari pagi aku belum makan soalnya. Oh iya, kamu tahu nggak sih kenapa kalau kita makan roti kita bisa kenyang sampai siang? Iya ya, padahal roti cuma sekecil ini tapi kok bisa bikin kenyang sampai siang? Karena roti mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu fungsinya untuk apa? Karbohidrat adalah salah satu sumber makanan bagi makhluk hidup. Otak kita bekerja dengan bantuan glukosa. Glukosa ini merupakan salah satu bentuk sederhana dari karbohidrat. Jadi kita bisa beraktivitas karena ada bantuan dari karbohidrat ini. Oh, pantesan ya bikin kenyang. Oh ya udah, berarti nanti tiap hari aku makan ini aja. Ya nggak gitu dong, kamu boleh makan roti tapi nggak boleh terlalu sering. Kita juga bisa menyeimbangkan asupan pada roti dengan menambahkan sayuran, buah-buahan, protein lainnya atau susu. Oh, begitu ya. Ya udah deh, aku makan dulu ya. Kok kamu makannya cepet banget sih? Emangnya kenapa? Aku biasa makan kayak gini kok. Mulai besok kamu harus ubah ya perilaku makan dengan cepat. Emang berpengaruh ya? Tentu berpengaruh. Kalau kita makan dengan cepat akan mengakibatkan kita tersedak dan mengganggu sistem pencernaan kita. Jadi lebih baik kita makan dengan perlahan, mulai dari 32 sampai 33 kali kunyahan. Wah, aku baru tahu loh. Emang apa aja sih yang terjadi di sistem pencernaan? Nah, aku bakal ngejelasin tentang sistem pencernaan kita. Sistem pencernaan kita terbagi menjadi dua cara, mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang terjadi saat kita mengunyah makanan, yaitu dibantu dengan gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang dibantu oleh enzim, sehingga menghancurkan ikatan-ikatan senyawa yang ada pada bahan makanan. Oh begitu, kalau urutan organ sistem pencernaannya apa aja? Oke, kita mulai dari mulut. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan dihancurkan oleh gigi dan lidah. Kemudian di saat yang bersamaan, enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah akan menghancurkan ikatan-ikatan polimer yang ada pada bahan makanan. Setelah cukup halus, maka akan timbul dorongan untuk menelan makanan tersebut. Oh, terus makanan nanti masuknya kemana? Nah, makanan yang sudah halus atau kita sebut dengan bolus akan masuk ke kerongkongan. Loh, sama dong berarti sama tenggorokan? Beda dong, kerongkongan adalah jalur untuk makanan masuk ke dalam tubuh atau jalur yang ada pada sistem pencernaan. Sedangkan tenggorokan adalah jalur yang ada pada sistem pernafasan. Di ujung keduanya terdapat katup yang menutup sehingga makanan tidak akan masuk ke tenggorokan. Kalau semisal si bolus salah masuk gimana tuh? Ketika bolus itu akan masuk ke tenggorokan, maka yang terjadi adalah kamu tersedak. Oh begitu. Saat menelan makanan, secara tidak sadar terjadi gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan secara bergantian, sehingga bolus tersebut akan bergerak menuju saluran pencernaan berikutnya. Nah, bolus atau makanan yang sudah cukup halus tersebut akan diproses lagi menjadi seperti bubur atau kita sebut sebagai kir. Nah, dia akan berjalan menuju lambung. Namun tidak hanya berjalan tetapi juga terjadi proses penggilingan yang dilakukan oleh dinding-dinding lambung. Karena meskipun si lambung itu jago untuk menghancurkan zat-zat makanan, dia tidak bisa langsung menyerap zat makanan. Loh, terus zat itu diserap di mana? Nah, itu adalah fungsi dari organ selanjutnya, yaitu usus halus. Usus halus manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum yang berfungsi menyerap dan melakukan
proses pencernaan secara kimiawi. Kemudian ada usus kosong atau jejunum yang bertugas untuk menyerap zat-zat makanan. Dan yang terakhir nih, ada usus absorpsi atau ileum yang berperan untuk menyerap zat-zat yang lebih sederhana seperti vitamin. Nah, organ selanjutnya adalah usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk menyerap air dan melakukan pembusukan. Ketika masuk ke dalam usus besar, sebenarnya nutrien atau zat-zat makanan sudah banyak yang terserap oleh usus halus. Jadi tugas utama dari usus besar adalah menyerap air dan melakukan pembusukan. Juga menyimpan hasil pembusukan atau feses sampai nanti dia keluar melalui organ selanjutnya. Perlu kamu ketahui bahwa pencernaan yang terjadi di usus besar tidak dilakukan oleh enzim ya, melainkan dilakukan oleh bakteri. Bakteri ini sangat berperan dalam proses pencernaan. Dia akan mencerna zat-zat makanan yang tidak dicerna oleh enzim. Selain itu, bakteri ini akan menghasilkan gas-gas seperti gas karbon dioksida, gas hidrogen, metana, dan sulfida. Kamu tahu lah gas apa ini yang baunya Nah, kita akan masuk ke organ pencernaan yang terakhir, yaitu anus. Di usus besar, feses sudah tertumpuk, maka akan dikeluarkan dalam bentuk feses melalui anus, sehingga tidak ada lagi sisa-sisa makanan yang tertumpuk di dalam tubuh. Kamu punya nggak cara cepat untuk menghafal urutan-urutan sistem pencernaan? Punya dong, aku nyebut ini dengan jembatan keledai versi Ocha. Wah, gimana tuh? Mukelu hasaran. Ih, kok kamu ngatain aku sih? Aku gak ngatain kamu, Vin. Itu emang cara aku untuk ngafal organ sistem pencernaan. Mukelu hasaran. Mu untuk mulut, ke untuk kerongkongan, lu untuk lambung, H untuk usus halus, sar untuk usus besar, dan an untuk anus. Wah, keren banget ya jembatan keledainya. Makasih banyak ya sudah jelasin aku tentang sistem pencernaan. Yaudah ya, aku mau ambil minum dulu. Kamu boleh makan, tapi gak boleh sambil berdiri. Wah, kenapa? Emang ada larangannya ya? Betul, Islam melarang kita untuk makan sambil berdiri karena ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu dari Anas dan Qatadah. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang seorang laki-laki minum sambil berdiri. Qatadah berkata, kami lalu bertanya, lantas bagaimana halnya dengan makan sambil berdiri? Beliau menjawab, tentu itu lebih buruk dan lebih keji lagi. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Jadi, makan sambil berdiri itu dapat membuat makanan tidak mengalami proses penggilingan secara normal oleh organ pencernaan. Alhasil, penyerapan nutrisi jadi terhambat dan mengakibatkan ginjal bekerja keras untuk mengolah air untuk mendukung terjadinya proses penghancuran makanan yang dikonsumsi. Nah gitu, Vin. Wah, jadi banyak nih pengetahuan aku tentang sistem pencernaan. Nah, alhamdulillah kita hari ini belajar banyak ya, Vin, tentang sistem pencernaan. Kamu juga jangan lupa ingetin aku ya kalau aku makan dengan cepat atau makan sambil berdiri. Ya, makasih juga ya, Ocha. Alhamdulillah hari ini kita belajar banyak tentang sistem pencernaan dan cara-cara makan yang baik dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Kalau ada kesalahan dalam video ini, mohon untuk dikoreksi dan dimaafkan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.